yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih membicarakan tentang mal'unun, orang-orang yang terlaknat. Seri keempat ini ya, kalau tidak salah ini ya. Ya, sekarang ini kalau yang 1, 2, 3 kemarin menurut sunnah Rasulullah berdasarkan sabda-sabda Nabi, sekarang ini menurut Al-Quran. Jadi ini memang untuk peningkatan ya, bagi kita yang secara lahiriah itu sudah taat, sudah takwa, tapi supaya ketakwaan kita itu mulus, tidak kerowak-kerowak ya. Nah, itu kita harus selamat dari penyakit apapun. Nah, penyakit agama itu disebut laknat, nah, kan itu. Maka kita penting agar kita terjauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang namanya laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah, diusir dari rahmat Allah dan balasannya adalah azab. Nah, pada kesempatan ini langsung yang menjelaskan dari Al-Quran itu cukup banyak. Siapa orang-orang yang terlaknat itu? 1, orang kafir dan orang yang ingkar. Orang kafir dan orang yang ingkar. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah lah yang melaknat mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Kita itu kalau menurut data statistik ya 86,18 itu beragama Islam. Ya. Secara statistik. Tetapi yang syar'i sing gelem ngibadah itu ya tidak ada. Sudah tidak mungkin. Ya. Seperti itu. Jadi bahkan ingkar, ya, ingkar terhadap Al-Quran. Kebanyakannya ya kita memang begitu. Nah, diatur oleh Al-Quran, ditutup hatinya. Nah, itu termasuk orang yang terlaknat. Karena itulah kita jangan sampai ya. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah itu benar-benar melaknat orang-orang kafir dan Allah menyediakan kepada mereka neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Ahzab ayat 64. Jadi kata kafir itu artinya menutup pikiran untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah serta apa yang datang dari Allah dan Rasulullah. Menutup diri, nggak mau tahu, nggak mau menerima. Nah, itulah orang kafir. Lah kita itu kadang-kadang merasa menerima, tetapi banyak ayat yang tidak diterima. Gitu. Yang jadi masalah itu banyak firman Allah yang tidak diterima.
Ya, kalau dibagi-bagi di dalam seni, di dalam politik, di dalam sosial begitu ya, akhirnya banyak itu. Ayat-ayat seni, ayat-ayat sosial, ayat-ayat politik itu yang kita tidak menerimanya. Tidak melaksanakan dan nggak mau tahu, kan nggak menerima itu namanya kan gitu. Lah itu sebetulnya ya bahaya juga. Gitu. Jadi kita itu diatur oleh Allah itu dalam semua aspek kehidupan. Itu termasuk dalam seni, politik, sosial, tentang keindahan, ya, tentang bermasyarakat itu diatur oleh Al-Quran. Pasti ada aturannya itu. Nah, kalau kita nggak mau tahu gitu, menutup pikiran kita, ya sebetulnya termasuk orang yang terlaknat. Jadi orang itu kalau sudah rajin ke masjid itu memang harus tambah senantiasa berhati-hati. Karena semakin tahu semakin tahu. Ya, jadi itulah ayat-ayat ini penting kita sampaikan. Yeah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menentang kebenaran. Ya, yaitu disebutkan di dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu pada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah wajahmu. Lalu kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Surat An-Nisa ayat 47. Ya, kalau ahli kitab itu para ulama menafsirkannya ya kaum Yahudi Nasoro. Itu ahli kitab karena diturunkan kitab yang berasal wahyu dari Allah. Yahudi itu Zabur, Nasoro umatnya Nabi Musa itu Taurat, umatnya Nabi Isa itu Injil. Nah, itulah yang dimaksudkan ahli kitab. Tapi ketika turun Al-Quran sebagai kitab yang untuk seluruh alam. Nah, gitu supaya orang ahli kitab itu mengimani Al-Quran, tetapi tidak mau. Ya, maka Allah melaknat mereka. Ya. Sebagaimana Allah melaknat umatnya Nabi Musa supaya hari Sabtu itu untuk beribadah malah golek iwak, gitu ya. Akhirnya terlaknat, wajahnya diubah, benar-benar diubah menjadi wajahnya kerang. Begitu. Nah, kita itu untung banget menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena mukjizatnya itu Al-Quran, lalu Al-Quran itu bersifatnya kalamullah, dan seluruh Al-Quran itu butuh pemahaman yang rasional. Jadi umat Islam itu adalah umat yang rasional, harusnya secara umum. Kalau maka ketika Allah menghukum mereka, kita itu tidak dengan cara langsung jelek diubah jadi wajah kethek kaya umat Nabi Musa, enggak. Tapi dibiarkan. Masih dibiarkan. Hanya nanti saja kan gitu.
Jadi kalau kita itu hidup zaman Nabi Musa ya mungkin sudah dikeras semua ini ya, gitu ya. Gitu. Jadi, kalau kita beragama Islam untuk bisa berkumpulnya beribadah itu hari Jumat. Jadi kalau Jumat itu ya harus Jumatan. Meskipun pergi ya nanti di tempat kesana itu ada masjid harus Jumatan. Nek wayahe Jumatan kok ora Jumatan. Nah, itu ya bisa-bisa pasti mendapat ingkar dari Allah. Seperti umatnya Nabi Musa tidak beribadah pada hari Sabtu. Jadi kalau kita hari Jumat tidak ibadah dengan sengaja, ya laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat yang sama An-Nisa 51, jadi memang banyak sekali orang-orang yang terlanat ini. Dan ini langka sekali dibunyikan di dalam kajian-kajian begini. Karena umumnya tidak kuat menerima laknat itu, umumnya mendengar itu tidak kuat. Nah, supaya kita ini benar-benar menjadi emas murni, kita harus kita sampaikan ini. Sehingga iman kita itu utuh, mulus. Ya. Kita baca surat An-Nisa ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Yu'minuna bil jibti, justru mereka itu beriman kepada jibt. Wa taghuti, dan taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah, ya, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang beriman kepada selain Allah, itu menyembah kepada selain Allah, nama sembahan itu menurut Al-Quran al-jib atau at-taghut. Ya, at-taghut. Ya. Jadi bukan maknanya menurut agama-agama mereka, tapi Al-Quran mengatakan taghut. Taghut itu maknanya ya sia-sia. Ya, umpamanya di dalam sebagian masjid ketika akan Jumatan itu kan ya apabila khotib di mimbar itu kan tidak boleh berbicara. Falam yatakallam faqat laghat wal imamu yahtub. Jikalau imam sedang berkhutbah lalu kita akan ngomong, itu kan faqat laghaut, sungguh sia-sia, maka tidak ada Jumatan. Nah, jadi taghaut, itu dekat dengan laghaut. Ya. Nama Al-Quran memberi Tuhan kepada selain yang disembah oleh Allah. Kalau mereka ya punya nama sendiri, umpamanya Hindu itu ya Sang Brahma, Sang Siwa, Sang Wisnu, mereka menamakannya begitu.
Kalau agama Nasara ya Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Rohul Kudus. Ya. Mereka menamakannya begitu. Kalau agama Majusi itu ada Ahriman, ada Ahura Mazda. Kalau agama Cina, Konghucu, Tien. Bukan gitu. Mereka menamakannya sendiri. Nah, karena Islam itu intinya agama tauhid, hanya mengakui menyembah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak mengakui menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti bertuhan kepada jib atau tauhid. Nah, itu pasti sia-sia. Nah, kan gitu ya. Karenanya itu terlaknat. Nah, orang yang bertuhan kepada jib, nah, gitu ya. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah itu melaknat. Wa may yal'anillahu, dan siapa yang Allah itu melaknatnya, falan tajidalahu nasiro, maka tidak ada baginya itu penolong. Ya, kalau Allah sudah sampai melaknat kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menolong. Karena itu kalau berdoa untuk memperoleh kemantapan, keyakinan supaya doanya itu jabah, itu setelah hamdalah lalu sholawat, setelah sholawat lalu berdoa, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la ma'ani lima ataita, ya Allah tidak ada yang mencegah jika kamu memberi. Ya, Allahumma la mani'a lima ma'ta. Ya, dan tidak ada yang mau memberi jika kamu mencegah. Nah, setelah itu baru doanya apa? Jadi itu. Ya, jadi akan lebih bagus sebagai kemantapan hati kita bahwa kita hanya memohon kepada Allah itu sebelum materi doa pokok yang penting itu didahului Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lah baru Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Begitu. Oke. Sehingga doa kita itu lebih banyak berpeluang untuk diijabahi oleh Allah. Nah, maka jangan sampai Allah itu melaknat kepada kita. Nah, mereka itu ya, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu kan ahda minal ladzina amanu sabila, mereka merasa lebih bagus, lebih benar daripada orang-orang Islam, kan gitu, daripada orang-orang yang menyembah kepada Allah. Nah, menurut Al-Quran mereka itulah yang dilaknat. Nah, ketika dilaknat, azab sudah datang, itu disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari. Pada hari wajah mereka itu di neraka dibolak-balikkan. Yaquluna, mereka lalu berkata, jadi sambil merintih sambat itu, ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Seandainya, gitu katakan mereka, seandainya dulu itu saya taat kepada Allah
dan taat kepada utusannya, tidak akan menjadi begini. Jadi orang di neraka itu ternyata ya kaya di sate ya. Sate itu kan dibolak-balik gitu ya. Dibolak-balik gitu. Bab kalau tidak dibolak-balik itu bagian atas mentah, bagian bawah sudah gosong. Nah, maka dibolak-balik. Tapi kalau masakan Arab ya itu malah diguling ya. Jadi berputar terus. Jadi matangnya roto. Ya, matangnya roto. Nah, orang di neraka itu ya kayak di sate itu. Nah, sate kan memang sudah barang mati. Nah, di neraka itu hidup. Tidak mati. Dalam sabda Nabi yang lain, satu tetes api neraka itu jatuh di dunia, dunia ini hancur. Satu tetes. Lah yang panahnya begitu dahsyat seperti itu untuk membakar manusia, untuk mensate manusia, orang mati. Lalu menyesal, biyen kok ya ora manut karo Gusti Allah ya. Biyen kok ya ora manut karo utusane Allah, ngono kuwi biyen. Somben menyesal begitu, harus diwolak-walik. Ngeri banget. Ya. Nah, karena itu ya itulah ngaji itu ya kudu Al-Qur'an, kudu As-Sunnah, itu materi pokok. Karena itulah yang benar-benar dijamin kebenarannya. Kalau kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu bisa saja berbeda. Itu harus hanya sebagai penguat. Pokoknya harus Al-Quran, As-Sunnah. Karena pemahaman ulama itu selalu terkait dengan zamannya. Ulama ijtihad pada zamannya, inilah bentuk agama terbaik pada zaman itu. Lah zaman itu berubah, maka hukum atas dasar pemahaman manusia itu berubah. Iya. Satu contoh, dulu ketika Ahok itu jadi gubernur, kan gitu ya. Itu ketika menyinggung surat Al-Maidah ayat 51, ya akhirnya berakibat sampai dia terpenjara karena menghina Islam. Tetapi setelah itu entah apa sebabnya, seluruh terjemahan Al-Quran ayat 51 itu sudah berubah semua. Sudah berubah. Jadi intinya sudah boleh memilih pemimpin non-muslim. Itu akibat terjemahan Al-Quran yang sudah berubah sangat drastis mulai tahun 2012 sampai sekarang. Penjenengan lihat surat Al-Maidah ayat 51 pasti diganti teman setia, bukan pemimpin. Nah, lalu sekarang terbukti bahwa baru saja terjadi urung seminggu pemimpin kita orang Katolik. Karena terjemahan Al-Quran sudah berubah. Lah itu lama. Mbah bener mbora wallahu alam. Tetapi kalau kita melihat tafsir-tafsir terjemahan sebelum tahun-tahun itu pasti maknanya pemimpin. Nah, sekarang umat Islam sudah memilih pemimpin non-muslim. Lah, apakah terlaknat atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi ketika kita itu tidak manut kepada Allah dan utusannya, ya begitulah nanti dibolak-balik. Ngeri juga itu.
sudah menyesal begitu ora iso mati, juga muncul perasaan dendam di dalam hati, di neraka. Jadi panas lahir batin. Mereka berkata, waqalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya dulu kami taat kepada sadatana, sayyid kami. Di sadatun itu isim jamak ya, muannas salim, mufradnya sayyidun. Sayyidun, sayyidani, sayyiduna jamak mudzakkar salim, sadatun jamak taksir. Jadi siapa sayyid itu? Pemimpin. Ya Tuhan kami, dulu kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Wa kubaro ana, dan penggede-penggede kami, pembesar-pembesar kami. Fadallu nassabila, lalu mereka itu menyesatkan jalan hidup kami. Bukan gitu. Karena saya ulangi lagi bahwa ngaji untuk nambah pengetahuan itu harus Al-Quran, As-Sunnah, itu materi pokok. Karena di luar itu bisa saja berbeda. Ada buktinya ayat ini. Kami dulu taat kepada sayyid-sayyid kami dan penggede-penggede kami, tapi mereka menyesatkan jalan hidup kami. Ya, itu jelas banget ya. Pemimpin dan penggede. Nah, karena itu kita boleh ya ngikut pemimpin, ngikut penggede, selagi kebijaksanaannya itu senada, sinergi dalam koridor Allah dan Rasulullah. Oh kan begitu, Allah dan Rasulullah. Oh kan begitu. Saiki iki ada baru saja terjadi ono SK, surat keputusan Majelis Ulama, haram memilih pemimpin non muslim, kan gitu. Ono wong protes, suratnya dicabut tuh. Suratnya dicabut tuh. Nah, ini kan sudah tidak apa? Tidak kukuh, tidak teguh pegangannya kepada Al-Qur'an. Karena nasihat itu nasihat kepada orang-orang Islam sendiri, bukan kepada orang yang lain. Kok demi toleransi ngejak pepercahan? Ya tidak. Benar gitu. Tapi nyatanya berubah, SK itu dicabut. Ini artinya apa? Wes arek manut sapa ngene iki. Dadi nek manut dudu manut Al-Qur'an, dudu manut As-Sunnah, itu ancamannya seperti itu. Tetapi tidak menutup manut kepada selain Allah dan Rasulullah, bersyarat manute. Kalau tidak dalam koridor Al-Quran As-Sunnah ya jangan. Ancamannya disate. Ngeri pora iki kan gitu ya. Nah, karena itu ya, Masya Allah, manut sadat. Setiap bulan nabung untuk ziarah wali itu, 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 keri-keri banyak sekali kuburannya palsu.
Betul nggak? Betul ya? Di mana-mana. Akhirnya iya jengkel itu kuburan dibongkar nganggo bego itu ya. Hanya di Jawa Timur. Di Jawa Tengah ada enggak? Ya ada, cuma umat Islam Jawa Tengah ki tidak begitu emosional ngono, dadi orang ati dibongkar ngono. Ya cuma ditinggal. Ning kok suatu saat kumat meneh. Suatu saat kumat meneh. Ziarah kubur palsu. Ngono ki somben kumat meneh lara dibongkar. Bangunannya saya diwutoh. Nek rada kusem tukoke cat wis apik kabeh, wis apik meneh. Nah itu di tempat pengajian meneh wis dadi kuburan wali meneh. Yang kosong tadi. Ya. Jadi apa benar atau tidak itu di Rembang itu dulu kan hanya 2 untuk makamnya. Sekarang menjadi 20-an. Jadi semakin banyak. Kan lebih banyak yang palsu daripada yang tidak. Nah seperti itu loh. Itu artinya apa? Menyesatkan jalan hidup. Nah karena ya sudah gerantes, ya sudah dendam kepada yang menyesatkan jalan hidupnya itu, lalu berdoa kepada Allah itu. Orang disiksa di neraka itu berdoa kepada Allah itu. Rabbana atihim bi'afaini minal azabi wal anhum la'nan kabiro. Malah begitu. Rabbana ya Tuhan kami, atihim bi'afaini, datakanlah 2 kali lipat minal azabi dari siksa, wal anhum dan laknatlah mereka, laknan kabira dengan laknat yang besar. Jadi setelah tahu bahwa mereka itu disesatkan oleh pemimpin-pemimpin, oleh penggede-penggede mereka, itu dendam. Ya Allah, azablah mereka 2 kali lipat daripada siksa aku iki, kan gitu. Laknatlah mereka dengan yang besar. Wes merintih, miso-miso, ngumpat-ngumpat, kan gitu itu. Orang yang demikian itu. Orang mati. Masya Allah. Kalau kita itu ngerti ini benar-benar kita insya Allah pasti hati-hati. Ya. Maka di dalam ayat-ayat yang lain itu selalu antara sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur, itu selalu dialektik. Nah yang namanya sabar itu apabila memperoleh keadaan yang tidak menyenangkan, itu sabar. Tapi kalau itu dihayati sebagai satu kenikmatan, itu syukur. Nah kita juga harus memperbesar rasa kesabaran sekarang ini. Karena apa ya piye wong pemimpinnya ora wong muslim. Gitu. Ya sabar. Sambil berdoa kepada Allah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik sehingga kita bisa bersyukur. Ya gitu. Kita bisa bersyukur. Ini mungkin ujian dari Allah bagaimana kita sabar atau tidak. Itu orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena negara kita negara Pancasila, kita harus ridho, harus sabar siapapun yang memimpin kita. Nah, tetapi kalau kebijakannya itu tidak benar menurut garis Al-Quran As-Sunnah, ya sabar. Sabar. Tidak menentang. Ya gitu, sabar. Ya. Nah, berkenaan dengan ini ada nasihat 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah,
haram bagi siapapun yang belum mengetahui dalil atau alasan fatwaku untuk difatwakan pendapat-pendapatku. Jadi Imam Abu Hanifah sendiri melarang itu untuk mengikuti pendapat beliau. Sebelum mengapa Abu Hanifah berpendapat demikian ini, sehingga mengetahui alasannya. Padahal Imam Abu Hanifah itu berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i itu 14.000 perkara. 14.000 putusan hukum. Wes selegense. Terus itu nganti 14.000 itu ya. Banyak itu. Nah, kalau itu mengikuti saja pendapat Imam Syafi'i, mengikuti saja pendapat Imam Abu Hanifah, mereka malah mengharamkannya kok. Sebelum tahu dalil Al-Quran, as-sunnahnya, alasannya. Loh, lagi-lagi harus Al-Quran, as-sunnah. Al-Quran, as-sunnah. Imam Malik, ya. Imam Malik bin Anas, setiap pendapatku yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul ambillah. Dan setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan keduanya tinggalkanlah. Itu Imam Malik. Imam Malik itu adalah imam yang paling duluan ada, yang masih dekat dengan tradisi Madinah. Tradisi Madinah itu saya Al-Quran, as-sunnah. Karena Rasulullah itu tinggal di Madinah, maka disebut tradisi Madinah. Nah, kalau tidak sesuai dengan itu, tinggalkanlah. Itulah Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i, lah ini yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia. Jangan engkau bertaklid kepadaku. Itulah Imam Syafi'i ya. Jangan engkau bertaklid kepadaku, melainkan engkau sendiri menyelidiki perkara itu. Ya. Ini harus saya ulangi. Melainkan engkau sendiri menyelidiki perkara itu. Karena masalah agama tiada halal bertaklid selain kepada Rasulullah. Ya. Hadis sahih itulah mazhabku. Hadis sahih itulah mazhabku. Iki Imam Syafi'i. Lalu berikutnya, generasi berikutnya muncul pendapat iki Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini adalah mujtahid mutlak yang harus diikuti. Selain itu tidak ada mujtahid mutlak. Onone mujtahid madhab. Nah, kita harus mengikuti mujtahid itu. Nah, ini kan salah itu. Yo nek ora gelem nyalahke bertentangan lah dengan Imam Syafi'i sendiri. Ya. Bahkan ya melarang itu Imam Syafi'i dengan keras itu. Jadi Imam Syafi'i itu juga menulis hadis. Paling tebal himpunan hadis itu hadisnya Imam Syafi'i. Ya. Itu kalau dalam ranking yang saya bawa itu hadisnya Imam Syafi'i itu ranking 14. Imam Syafi'i itu disebut Nasirul hadis, penolong hadis. Apa yang dimaksud? Penolong hadis itu hadis-hadis lemah itu diambil, dihimpun di dalam musnad, ya. Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Gitu.
Nah, itu rankingnya 14. Nah, karena itulah dan Imam Syafi'i menyadari ini dokumen penting ya meskipun tidak diikuti. Di Imam Syafi'i itu mengikuti hadis yang sahih saja. Lalu Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan ya bertaklid kepada seorang yang tidak maksum itu tercela dan membutakan hati sanubari. Iki tambahan meneh iki. Tambah tajam meneh Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal itu. Bertaklid kepada orang yang tidak maksum itu tercela. Nah, yang namanya maksum itu dosanya diampuni. Nah, dalam akidah Islam orang yang maksum itu hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya itu tidak. Lah nek Syiah sana ya 12 imam itu maksum semua. Iya, maksum semua. Nah, karena maksum itu sampai akidahnya itu ya wis kentutnya para imam itu saja baunya wangi. Karena itu tidak ada istilah batal untuk mereka. Maksum. Tapi kita orang Sunni itu ya yang maksum cuma satu, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita taklid kepada selain beliau, itu menurut Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan perbuatan yang tercela. Jadi wes bener orang manut kiai ini, itu salah itu tercela. Gitu. Manut bajai ya tercela itu. Iya. Jangan bertaklid kepadaku, itu Imam Ahmad bin Hambal. Jangan bertaklid kepadaku. Ya. Dan kepada imam yang lain. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil hukum. Nah, kan gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda pendapat dalam putusan hukum itu sampai 4.000 perkara. 4.000 perkara. Jadi Imam Syafi'i karo Abu Hanifah 14.000 perkara. Tetapi kalau kepada Imam Ahmad bin Hambal 4.000 perkara. 4.000 putusan hukum. Wes nek ngono aja manut aku, aja manut imam yang lain. Manut Al-Qur'an, As-Sunnah. Bukan gitu. Sekarang ini kan masih banyak pendapat. Beragama itu ya harus bermadhab. Tanpa madhab ya bagaimana? Yang mengajarkan kepada kita yang praktis itu kan mereka. Jadi ya gurunya setan malah. Bukan begitu. Tapi begitu banyak ya ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah itu agar kita itu taat kepada Allah dan Rasulullah. Para imam mazhab pun juga menganjurkan sampai mengharuskan hanya taat kepada Allah dan Rasulullah. Tanpa itu ya nanti kita bisa tersesat. Kemudian yang ketiga menurut Al-Quran itu ada di dalam surat Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama absarahum. Apakah kiranya jika kamu berkuasa
kamu akan memutuskan silaturahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Ini secara praktis ayat ini menjadi petunjuk bahwa jangan sampai kita itu memutus silaturahim. Wis mau sebut silaturahim ya ora apa-apa, silaturahmi ya ora apa-apa, sama saja itu artinya. Ya, maksudnya silaturahmi itu adalah menyambung tali persaudaraan didasari rasa kasih sayang. Jadi intinya kita tidak boleh membenci orang. Kalau kita membenci orang, itu ternyata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar diri kita kuwi mbah sugih, mbah melarat, mbah kere, kita tidak boleh benci. Orang itu apa agamanya, kita tidak boleh membenci. Tetapi kita tidak boleh menjadi satu akidah dengan mereka, menjadi satu akidah dengan syariah. Iya. Ya umpamanya doa itu loh. Umpamanya doa bertemu di hadapan orang banyak gitu loh. Itu kalau yang berpidato itu orang Islam itu ya pembukaannya assalamualaikum. Jadi kalau menurut sunnah Nabi awalul kalami itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembukaan berbicara di hadapan orang banyak itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan lain. Bukan bismillah juga. Lah setelah assalamualaikum baru bismillah. Jadi keliru juga itu ya. Pembukaan ngomong itu bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, itu keliru, terbalik itu. Awalul kalami assalamualaikum. Ya. Insya Allah kalau panjenengan membuka pembicaraan itu bismillah di hadapan para kiai sepuh, ditertawai batin, kadang-kadang ditertawai betul, karena mereka tahu awal kalami assalam. Iya, ya dulu zamane ya para ulama-ulama sekolah itu akan seperti itu. Jadi memulai pembicaraan itu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengandung 3 perkara doa. 1, memohon agar Allah memberikan keselamatan. 2, memohon agar Allah menurunkan rahmat, kasih sayang. 3, agar Allah berkenan menurunkan berkah. 3 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan permohonan itu kepada Allah disebut. Warahmatullah itu disebut kata Allah. Nah, kalau bukan itu ra cetha. Ya. Jadi ini terutama pada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ya pemimpin siapapun lah gitu. Jadi ya kalau kita itu orang-orang Islam itu ya janganlah namo budaya ngono ki ya jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah cukup. Orang salame agama kono dinggo itu ndak boleh. Itu namanya pluralisme. Mengatakan semua agama sama. Nah, pluralisme mengatakan semua agama itu sama itu ya keliru. Wong Al-Qur'an mengatakan kok bahwa Tuhan di luar Allah Ta'ala itu hanya 2, al-jib karo at-tauhid. Lah orang yang bertuhan pada jib dan tauhid itu mal'un, terlaknat. Doa wong Islam kok nama budaya.
Itu secara akidah terlaknat itu, enggak boleh. Nah, jadi kita mesti rukun, kita mesti toleransi sebesar-besarnya toleransi, tetapi jangan sampai merusak akidah, jangan sampai merusak identitas. Itu sampai diumpamakan begini, harimau itu berkaki 4, kambing itu berkaki 4, kuda berkaki 4, apa meneh? Terwelu ki apa? Terwelu bahasa Indonesia apa? Kelinci ya, kelinci berkaki 4. Nah, singa, kuda, kambing, kelinci, monyet berkaki 4. Apakah singa sama dengan monyet? Ya, tidak. Nah, dengan demikian, kalau sampai kita berkesimpulan singa sama dengan monyet, singa dengan sama dengan kambing, kita akan melahirkan sikap dan perbuatan yang sama terhadap singa dan kambing. Arep ngepuk-ngepuk sirahe singa piye? Brakot entek. Nek ngepuk-ngepuk terwelu, iya, kan beda. Meskipun sama-sama berkaki 4, punya watak, karakter, dan tabiat sendiri berbeda. Ya. Itu agama, Islam agama, sama-sama agama, tapi punya watak, karakter dan syariat berbeda-beda. Jadi ya jangan menyampur-nyampur. Nanti malah apa? Ya terlaknat. Tetapi kalau memutus silaturahim juga terlaknat. Nah, dengan demikian yang paling benar kita tetap istiqomah ke dalam keislaman kita, tauhid kita, akidah kita dan syariat, tetapi kita berlaku baik kepada semua manusia selama tidak mengganggu dan tidak merusak kita. Mungkin gitu. Nah, itulah orang-orang yang akhirnya tidak buta dan tidak tuli. Nah, ada bukti ketika buta dan tuli itu tadi bahwa ada SK Majelis Ulama ditentang mati-matian. Itu pikirannya kan sudah buta. Pikirannya kan sudah tuli. Atas dasar Al-Quran begini kok ditentang. Itu yang ulama Semarang sendiri. Seperti itu. Sudah tidak mendengar telinganya, tidak melihat. Nah, karena itulah ya, itu adalah bagian dari mal'un, orang yang terlaknat. Satu lagi nggih. Orang-orang yang menentang aturan ilahiyah dan menyimpan kebenaran. Disebutkan di dalam surat apa ini ya? Surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, kaminya itu Allah, minal bayyinati, yaitu dari banyak penjelasan, wal huda dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi, ya, sesudah apa yang telah dijelaskan kepada manusia fil kitabi, dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah Allah melaknat kepada mereka dan melaknat juga kepada mereka orang-orang yang akhirnya juga ikut melaknat.
Dik, kita itu pilih-pilih tuh ayat itu. Wah, ini tidak disampaikan, ini disampaikan. Nah, ketika kita milih-milih, iki zamannya zaman politik. Al-Quran berbicara soal politik, ya disebut ke, ojo mau delik ke. Mungkin gitu. Nah, piye umumnya? Ikut arus. Ikut arus. Itulah toleransi yang kebablasan. Wong diketokke we ana sing ngokah sing ra nampa kok. Malah ustaze melu ndelikke. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Itu tidak menyebut orang-orang kafir, enggak. Orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang menyembunyikan petunjuk-petunjuk kebenaran itu sudah terlaknat. Itu sudah terlaknat. Jadi sudah jarang sekali ulama kita yang dalam bahasa itu ya akhirnya tidak mengemukakan ayat-ayat yang petunjuk langsung. Oh iki usume politik, kudune menyampaikan ayat-ayat politik. Malah ngelarang, tidak boleh politik di dalam masjid. Yo nyampaikan ayat Al-Qur'an. Kan banyak. Itu apa bedanya karo zaman londo biyen? Jadi sudah mati bangsa kita, sudah pejabat kita itu melarang berpolitik. Ya kalau bahasanya politik iya memang, tapi nek ngaji kan kudune ora dilarang. Wong ngaji Al-Qur'an. Cuma Al-Qur'an itu mengandung tentang politik. Al-Qur'an itu mengandung tentang seni. Cuma Al-Qur'an itu mengandung tentang kehidupan sosial. Itu persoalannya di situ itu. Jadi bukan berpolitik di masjid, tetapi pengajian, kajian Al-Qur'an surat sekian, dulu kan gitu. Nah, sehingga ya kita juga harus bisa memilih kata-kata. Tapi kalau sudah langsung melarang berpolitik di masjid, nah begitu itu karena apa? Sudah buta dan sudah tuli terhadap petunjuk Al-Qur'an itu. Demikian, sudah jam 5:30, sudah terang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kok masih banyak ya? Iya. Ya. Tapi ini sudah begitu banyak. Kalau kita ingat ya insya Allah ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang terlaknat, sehingga iman kita itu adegan diumpamakan bola itu benar-benar bulat utuh tanpa letet sedikit pun. Demikian akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.